kajian malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya hari ini kita masih bisa bertemu kembali gitu ya dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman gitu ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, pada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat. Apa kabar Ahwat semuanya? Bisa ya sambil diramaikan di chatnya. Kalau suaranya jelas ya? Ya. Jelas, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang tadi ya kayak Teh Lia, kayak Teh Hili gitu ya. Sambil kajiannya, sambil nemenin anak gitu ya. Masya Allah sekali ya gitu. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu malam ini ya. Nah, kalau di sini kira-kira ada yang baru ikut kajian? Coba kita lihat ya. Kayaknya di sini mah malam ini mah sudah pada ini ya. Ini ada siapa ya? TII ini ya? TII atau Tehli? Teh Ii teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ii sama I teh. Satu TII. TII dari mana Teh? Ya, dari Bandung, tepatnya di Binong. Oh, ini TII yang itu ya? Yang suka bikin kue. Suka dipanggil BII ya? Yang banyak Al- alonya. Alhamdulillah bisa ikutan Teh ya. Alhamdulillah. Baru pertama Alhamdulillah. atau udah? Yang kedua ini, insya Allah yang kedua. Mudah-mudahan terus ikutin Teh ya. Insya Allah. Teh Humaira, ini Teh Humaira siapa ya? Halo Teh? Teh Ira teh. Oh Teh Ira, oh iya. Teh Ira sehat? Alhamdulillah teh. Teh Ira mah udah ini ya, udah dari awalnya ikutan ya. Mudah-mudahan terus istiqomah Teh ya. Mohon teh Apalagi, amin. apalagi Teh Santi nih, wah Teh Santi mah penghuni. Alhamdulillah Teh ya. Semoga Allah mencatat kehadiran kita sebagai langkah menuju surganya. Tidak terasa ya, malam ini kita sudah memasuki pertemuan keberapa ya? Ke-8. Rasanya baru kemarin kita belajar tentang Bunda Khadijah radhiyallahu an. Sekarang satu demi satu kita sudah mengenal para ummahatul mukminin. Semoga setelah mengenal mereka bukan pengetahuan, tetapi juga membuat kita semakin mencintai mereka dan berusaha meneladani akhlaknya. Nah, Ahwat, malam ini ada yang berbeda ya gitu. Kalau kemarin mah tapi untuk mengundang keberkahan kajian online malam ini, kita awali dengan pembacaan taud dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, untuk mengawali kita ada kuis. Nah, kuisnya untuk mengingat ya gitu. Untuk murajaah materi-materi yang kemarin gitu ya. Gimana? Udah siap? Kira-kira
Coba di kolom chatnya. Saya siap. Yes. Nah, bismillah ya. Nah, baik. Sebelum masuk materi baru, kita pemanasan dulu ya. Saya penasaran nih, siapa yang Teh Lili? Nah, kita pakai enggak? Linknya sudah ada di chat. Udah diklik. Baik, itu. Caranya bisa dikecilin sedikit. Nah, yuk yang belum masuk, enggak? Gimana Teh Anggi? Udah masuk berapa orang? Baru 3 ya? Baru 3 Baru orang. 3. Kita ini ada berapa orang? 17 orang ya? Kita mah seru-seruan aja gitu. Teh aja dikasih tahu caranya, barangkali ada yang belum pernah. Kita Teh. Masuk, klik, udah diklik, nanti ada tulisan lagi. Nah, klik lagi atasnya. Coba. Yang udah masuk, Cung. Tinggal langsung ini Teh aja langsung dimasukin nama. Oh iya, namanya dulu ya. Udah masuk ke link. Jadi udah masuk ke link, nanti tinggal ketik nama. Udah aja, langsung bisa masuk. Ya. Baru 5 peserta ya. Ini kita ada 15 peserta ya, berarti 10 peserta. Siapa lagi tuh? Lagi, weh. Siapa nih? Aku siapa? Kita tunggu 3 menit lagi ya. Nggak apa-apa, nggak bisa ngejawab juga. Kita mah sesuruhan aja, merjaah gitu. Biar ada cengat. Ya, alhamdulillah. Teh Widya mana Teh Widya? Ya, termasuk. Oh iya, nggak apa-apa Teh Widya.
Baru 6 ya, berarti 9 lagi. Teh Mei. Dua menit lagi. Oh, ya Teh. Ya, siapa tuh? Oh iya, oh ini Teh Santi udah ada di grup. Teh Bakri. Kita mulai aja Teh. Nah, siap ya. 3, 2, 1. Siapakah nama ayah dari Sayyidina Khalid? Siapa nih? Warna hijau. 7 Teh. 7. Oh, 7 siap. Nama asli Ummu Salamah. Salah satu istri Nabi-nya. Makna panjangan yang dikaitkan dengan Ibunda Zainab binti Jahsy. Banyak bersedekah. Siti. Pertanyaan lagi.
Yang singkat ya. Bunda Hafsah dikenal sebagai ummul mukminin yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Siapa nih? Dakwa dan yang sama adalah Teh Siti. Itu Teh Siti atau Cete? Coba ngacung Teh Cete. Masya Allah ya, ternyata hafalannya masih kuat-kuat ya gitu. Yang belum sempat menjawab, jangan berkecil hati. Nanti masih ada kesempatan di kuis berikutnya. Nah, baik Ahwat, sekarang kita masuk ke acara inti ya. Insya Allah malam ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu ummahatul mukminin yang kisahnya sangat menarik, yaitu Bunda Juwairiyah radhiyallahu anha. Kira-kira di sini sudah ada yang pernah dengar kisahnya? Coba raise hand atau tulis di chat, sudah atau belum? Kalau saya masih baru pertama ya ini. Belum, oh sama teh berarti ya. Nah, kalau belum, tidak apa-apa ya. Berarti malam ini kita belajar bersama-sama. Semoga Allah mudahkan hati kita menerima ilmu, membuka pemahaman kita, dan menjadikan ilmu malam ini bermanfaat. Untuk Teh Ayu, mangga kami persilahkan. Tafadol. Cek sound, terdengar suaranya? Alhamdulillah jelas Teh. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, malam ini bersama kita akan mengupas dan berdiskusi bersama gitu ya mengenai satu sosok mulia, yaitu Bunda Juwairiyah binti Al-Harith, wanita yang kehadirannya membawa berkah bagi kaumnya. Nah, apa yang tahu Bunda Juwairiyah ini merupakan istri keberapa dari berapa istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Boleh, boleh apa namanya di chat atau boleh ketik di chat ya. Ada yang tahu? Istri keberapa? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, merupakan istri ke-8 ya. Istri
ke-8 dari Rasulullah. Ada 11 ya istri Rasulullah. Bunda Juwairiyah ini adalah istri yang ke-8 ya. Siapakah Bunda Juwairiyah binti Al-Harith? Namanya itu Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dirar bin Habib bin Aid. Beliau ini merupakan dari Bani Al-Mustalik ya. Tadi agak ini kehujanan pas pulang. Anak kepala suku Bani Jadinya nunggu dulu. Al-Mustalik. Nggak bawa jas hujan lagi ya? Enggak. Anggi. Bunda Juwairiyah ini merupakan anak kepala suku dari Bani Al-Mustalik ya. Jadi bapaknya Al-Harith ini merupakan pemimpin dari Bani Al-Mustalik. Beliau ini disegani kaumnya, dikenal sebagai seorang pemimpin yang berani, terbuka, serta bertanggung jawab dan cinta kepada keluarganya. Nah, sedikit mengupas Bani Mustalik ya. Bani Mustalik ini merupakan sebuah klan atau cabang keluarga dari kabilah besar Bani Khuza'ah ya. Suku yang berasal dari Yaman yang menguasai nama Mustalik sendiri itu berasal dari julukan tokoh mereka Jazimah bin Sa'ad dari keturunan Khuza'ah yang bermukim di sekitar mata air Al-Muraisi di daerah Qudaib dekat jalur antara Mekah dan Madinah ini gitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi sejarah ya, Bani Khuza'ah ini keturunan dari Az atau Qahtaniyah dan mereka ini dari Yaman ya dan tinggal di sekitar kota Mekah itu sejak masa pra-Islam ya. Jadi sebelum Islam datang ke kota Mekah ini ya dibawa oleh Rasulullah diangkat sebagai nabi. Ini mereka sudah ada gitu ya di sekitar kota Mekah. Nah, juga membela kota Mekah ya. Ada sosok yang terkenal dari Bani Khuza'ah ini, yaitu Amr bin Luhai. Di masa lampau, dia ini adalah sosok yang dikenal pertama kali membawa ajaran berhala atau paganisme ya ke Mekah sendiri. Jadi sempat juga menguasai dan memegang kunci penjagaan Ka'bah sebelum akhirnya kekuasaan Mekah itu ya beralih ke tangan kakek buyutnya Rasulullah ya, yaitu Qusay bin Kilab ya. Nah, jadi memang perpolitikan gitu ya yang terjadi di Jazirah Arab ya, di kota Mekah dan sekitarnya ini sudah memang terjadi dari nenek moyang mereka sejak dahulu gitu ya. Nah, bagaimana sifat dan kepribadian Bunda Juwairiyah ini sebelum memeluk Islam? Ia dikenal sebagai wanita yang cantik dan anggun ya, memiliki paras yang cantik, mempesona, serta memiliki adab dan tutur kata yang sangat lembut. Serta beliau ini cerdas dan santun. Karena berasal dari lingkungan suku bangsawan, maka membuat Bunda Juwairiyah ini memiliki pembawaan yang ramah, cerdas, dan bijaksana gitu ya. Bagaimana kehidupannya sebelum menjadi Ummul Mukminin? Karena tadi Bunda Juwairiyah itu berasal dari keluarga yang terpandang di bangsawan ya. Jadi Bani Khuza'ah ini itu merupakan klan yang cukup besar dan punya andil gitu ya di Jazirah Arab gitu ya. Jadi bukan suku kecil gitu ya, tapi merupakan suku besar gitu ya. Dan nama awalnya itu adalah Baroh atau Buroh, yang artinya itu penuh kebaikan. Namun ketika setelah menikah dengan Rasulullah kemudian menggantikan namanya menjadi Juwairiyah, yang artinya gadis muda atau perempuan muda ya, yang memiliki kesan lembut dan penuh kasih
gitu ya. Karena Rasulullah kurang menyenangkan jika nanti gitu ya akan ada sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah keluar dari rumah Burrah gitu ya, keluar, jadi seakan-akan Rasulullah keluar dari kebaikan gitu ya. Kalau keluar dari kebaikan berarti kan menuju keburukan gitu ya. Jadi sehingga ada kesan yang sedikit kurang baik yang akhirnya digantilah nama Burrah ini menjadi Juwairiyah ya. Nah, disebutkan juga di beberapa riwayat Bunda Juwairiyah ini pernah menikah sebelumnya itu dengan Musafi bin Sofwan ya. Ini merupakan laki-laki dari Bani Mustalik ya. Nah, ada satu momen yang menjadikan titik balik ya, yang menjadikan perubahan besar dalam kehidupan Bunda Juwairiyah, yaitu peristiwa Bani Al-Mustalik atau Al-Muraisi ya. Ini merupakan peperangan antara Bani Al-Mustalik dengan pasukan kaum muslimin ya yang dipimpin oleh Rasulullah gitu ya. Nah, kita akan sedikit mengupas ya. Latar belakangnya dari peperangan ini yaitu rencana invasi dari Bani Al-Mustalik ini ke Madinah. Jadi peperangan ini itu terjadi setelah perang Uhud ya. Sebelum saat perang Khandaq ya. Jadi sekitar 5 atau 6 Hijriah gitu. Jadi Al Harith bin Abi Diror ini ayahnya Bunda Juwairiyah, dia menggalang kekuatan militer dan kabilahnya serta suku Arab penyembah berhala yang lain di sekitar Mekah dan Madinah ya, Jazirah Arab, itu untuk menyerbu Madinah. Nah, Rasulullah mendengar kabar ini gitu ya. Namun Rasulullah tidak langsung membenarkan ya, tapi Rasulullah mengutus ya sahabat yang namanya Buraidah bin, jadi menyamar ya sebagai mata-mata ke Bani Al-Mustalik untuk memverifikasi informasi tersebut gitu. Apakah Bani ini akan menyerang gitu ya. Nah, setelah terkonfirmasi berita ini benar adanya, maka Nabi langsung menyiapkan pasukannya ya, bersiap untuk melakukan nah, Al Harith ini juga mengirimkan mata-mata ke pasukan muslim ya, namun ketahuan dan dibunuh ya. Nah, mendengar dibunuh, maka kabilah pendukung Al Harith tadi ya itu gentar ketakutan, lalu mereka menarik pasukannya kembali gitu ya, jadi tidak ikut bergabung dengan Al Harith gitu ya, tinggallah seorang diri gitu ya Al Harith. Nah, kemudian Rasulullah bersama para sahabat bergerak menuju daerah Al-Muraisi ya. Kalau kita lihat ini peta peperangan dari Al-Muraisi atau Al-Muttalib ya. Dari Madinah itu bergerak menuju Bani Muttalib gitu ya. Yang menyerangnya itu di daerah Muraisi ya, merupakan sumber mata air dari Bani Muttalib. Jumlah pasukannya itu muslimin itu sekitar 700 orang dengan 30 ekor yang pasukan berkuda ya. Sedangkan Bani Al-Mustalik sendiri itu
jumlahnya belum bisa dipastikan ya. Bendera Muhajirin itu dipegang oleh Abu Bakar, dan Ansor itu dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah. Nah, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini diceritakan ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyerang Bani Mustalik secara mendadak saat kondisi musuh sedang lengah, yaitu ketika mereka sedang memberi minum hewan ternak mereka. Kemudian terjadilah perang hingga mereka banyak yang bunuh dan tertawan, dan pada Juwairiyah binti Harith bin Diror tertawan. Nah, jadi Rasulullah melancarkan serangan yang mendadak ya ke Bani Al-Mustalik gitu. Jadi mereka masih bersiap-siap untuk menyerang ke Madinah, tapi Rasulullah bergerak lebih cepat gitu ya, dengan menyerang lebih dahulu gitu ya. Nah, tanpa perlawanan yang berarti, alhamdulillah pasukan Islam memenangkan pertempuran. Hanya yang tewas ya dari pihak musuh, dan sisanya menyerah dan ditawan itu sekitar 100 rumah ya, berarti 100 keluarga. Sedangkan kaum muslimin juga mengamankan ribuan unta dan kambing sebagai rampasan perang. Adapun beberapa orang itu melarikan diri ya bersama Al-Haris ya. Jadi kepala sukunya itu melarikan diri. Nah, sehingga dari peperangan ini Bunda Juwairiyah yang tadinya hidup sebagai bangsawan gitu ya, tenang, aman gitu ya, seketika menjadi tawanan ya. Jadi Rasulullah saat dengan pasukannya pulang ke Madinah gitu ya, langsung membagi harta rampasan perang ya, termasuk pembagian budak gitu ya kepada para pasukan gitu ya. Bunda Juwairiyah menjadi bagian budak dari Thabit bin Qais bin Syammas. Dan diriwayatkan juga Thabit ini adalah sepupu ya, anak dari pamannya gitu, Juwairiyah. Lalu apa yang Bunda Juwairiyah lakukan gitu ya ketika mendapatkan posisi hidupnya itu sebagai budak gitu ya, tertawan berarti kan ya, sebagai budak, jauh dari merdeka gitu ya. Maka Bunda Juwairiyah tidak berpangku tangan atau tidak berdiam diri gitu ya, melihat posisi dirinya seperti itu. Dia berikhtiar, dia berusaha, dia mengajukan mukatabah. Mukatabah ini adalah perjanjian antara budak dan majikan ya, budak dan tuannya itu untuk mengajukan kemerdekaannya gitu. Mukatabah, Thabit bin Qais setuju dan meminta tebusan sebesar 9 uqiyah, di mana satu uqiyah itu 40 dirham. Merasa berat ya, walaupun boleh ya sebenarnya dicicil, tapi Bunda Juwairiyah kan karena tadi ya tertawan dan harta benda mungkin sudah ya menjadi harta rampasan perang semua dari kaum muslimin ya, tidak meninggalkan satupun harta yang ada gitu, sehingga datang menemui Rasulullah untuk meminta bantuan penebusan dirinya gitu ya, sehingga bisa merdeka gitu. Nah, sebelum kita menceritakan bagaimana Rasulullah ditemui oleh Bunda Juwairiyah gitu ya, kita sedikit mengupas Quran surah Al-Insan ya, ayat 5, ayat 8 dan ayat 9. Jadi ketika Bunda Juwairiyah ini menemui Rasulullah, Bunda Juwairiyah ini melakukan sapaan, memanggil Rasulullah itu bukan wahai Muhammad, bukan gitu ya, atau wahai
tapi mengatakan wahai Rasulullah gitu ya. Ya Rasulullah gitu. Sehingga menggambarkan di sini Bunda Juwairiyah itu sudah mengimani dan mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu sebagai Rasulullah gitu ya. Dan beriman kepada Allah gitu. Nah, disinilah titik balik dari yang tadinya belum beriman gitu ya, yang dilatar belakangi bahwa Bani Mustalik itu mereka ini menjadi penyembah berhala tadi ya, nenek moyangnya juga kan ya, sebagai yang membawa berhala gitu kan ke kota Mekah sendiri gitu kan. Jadi mereka ini memang gitu ya, sudah didakwahi sejak awal gitu ketika Islam datang, namun mereka tetap ingkar dan tetap bersikukuh dengan ketika ditawan gitu ya, bagaimana adab, bagaimana perlakuan kaum muslimin yang Allah perintahkan gitu kan ya. Islam itu sangat menghormati ya, walaupun menjadi tawanan ya, sangat menghormati para wanita gitu ya, para anak-anak gitu ya, sehingga banyak dari para tawanan ini merasa tidak seperti tawanan gitu, tapi seperti tamu gitu ya. Dan di sini juga Allah mengatakan di surah Al-Insan ya, berfirman bahwa kita baca ya ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan ya, abror yang berbuat kebajikan, yashrabun na min ka'sin kana gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Berbuat kebajikan ya. Nah, di sini dijelaskan kembali orang-orang yang berbuat kebajikan itu yang mana. Salah satunya itu adalah dijelaskan kita loncat ya langsung di ayat 8 yang berkaitan dengan ini dan ayat 9. Abror yang Allah kisahkan di sini itu adalah wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, jadi di sini digarisbawahi ya, mereka ya, jadi orang-orang yang baik itu ya, orang-orang yang berbuat kebajikan itu adalah yang memberikan makanan yang disukainya. Nah, teteh-teteh semuanya mungkin di sini sukanya makan apa misalnya ya? Makan sate. Ketika makan sate ya, suka makan sate. Beberapa bagiannya diberikan kepada orang miskin, diberikan beberapa bagiannya kepada anak yatim. Kalau misalnya orang miskin ya, mungkin biasa ya kita ikhlas kita kasih gitu ya. Anak yatim gitu ya, kita sayang gitu ya. Namun ini adalah tawanan gitu ya, yang tadinya adalah musuh, ya, lalu kalah ya, ada kebencian di situ, tapi diperlakukan dengan hormat gitu ya, dengan mulia gitu. Jadi seakan-akan
apa yang saya makan itu akan juga diberikan kepada budak, kepada yang ditawan gitu ya. Nah, gimana rasanya? Coba kalau misalnya kita jadi di posisi Bunda Juwairiyah ya, melihat dan mendapat perlakuan seperti itu gitu ya. Merasa bukan seperti tawanan mungkin ya. Merasa dihormati, merasa dihargai gitu ya. Merasa dianggap gitu ya, disuguhi gitu ya. Tidak berbeda sekali dengan perlakuan orang-orang kafir ya ketika mendapatkan tawanan gitu ya dari kalau misalnya menawan kaum muslimin gitu ya. Seperti kita ketahui gitu ya, saudara-saudara kita di Palestina dengan sejarahnya gitu ya. Mereka bukan hanya memperlakukan kalau misalnya gitu ya dianiaya. Nah ini para wanita dan anak-anak yang tidak ikut berperang pun gitu ya, mereka perlakukan dengan kejam gitu ya. Mereka perlakukan seperti binatang. Malah para wanitanya itu dilecehkan gitu kan ya. Lain halnya dengan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Para tawanan yang ada itu dihormati, dihargai gitu ya. Nah, sehingga disinilah banyak beberapa ini juga membuka pintu hidayah gitu ya bagi Bunda Juwairiyah dan beberapa tawanan yang lain gitu ya untuk memeluk Islam gitu ya. Nah, ketika kaum muslimin itu memberikan makanan gitu yang disukainya itu, mereka berkata ya, sejujurnya kami memberi makanan Anda hanyalah untuk mengharapkan keridhaan, tidak pula ucapan terima kasih. Jadi seperti apa cirinya gitu ya ketika kita memberikan makanan yang disukai itu ikhlas gitu ya, tidak berharap dibalas gitu ya, tidak juga ingin balasan terima kasih gitu ya, mau dia kafir gitu ya, mau dia tidak mau beriman gitu, tidak mau ikut ya itu terserah gitu ya, tapi yang diharapkan itu adalah hanya balasan dari Allah gitu. Ya itu ya. Lalu kita lanjut ya dengan kisah Bunda Juwairiyah. Beliau menemui Rasulullah, mengetok pintu Rasulullah gitu ya, pintu rumahnya, dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah gitu ya. Ya Rasulullah, aku ini adalah Juwairiyah binti Al-Harith. Engkau tentu sudah mengetahui permasalahanku. Aku menjadi tawanan Thabit bin Qais bin Syammas setelah pembagian ghanimah, dan aku telah membuat pukatabah. Maka Rasulullah sebelumnya belum tahu ya kalau Bunda Juwairiyah ini sudah memeluk Islam, tapi dengan ketika datang ya kepada Rasulullah pada saat ini gitu ya, barulah Rasulullah itu mengetahui bahwa sosok Bunda Juwairiyah ini adalah muslimah gitu ya, sudah beriman gitu, karena dia mengakui Rasulullah gitu ya. Lalu apa yang Rasulullah jawab? Apakah kamu mau mengambil sesuatu yang lebih baik dari itu, dari pembebasan itu gitu ya? Apa itu, wahai Rasulullah? Tanya Bunda Juwairiyah ya. Kemudian Rasulullah menjawab, aku membayarkan perjanjian mukatabah
itu dan aku akan menikahimu. Wah, seperti apa? Lebih dari durian runtuh mungkin ya. Hanya berharap kebebasan gitu ya. Hanya berharap kemerdekaan gitu ya. Namun diberikan juga kehormatan yang tiada tara gitu ya. Ditawarkan menjadi istri ya, pendamping dari seorang ya sosok yang paling mulia gitu di bumi. Ketika itu apa perasaan Bunda Juwairiyah? Masya Allah gitu ya. Bunda Juwairiyah itu sangat terkejut gitu ya mendengar pertanyaan tersebut. Dan spontan Bunda Juwairiyah pun menerima tawaran Rasulullah dengan bahagia ya, senang gitu, senang sekali gitu ya. Bagaimana tidak gitu ya. Ditolong dan diangkat pula derajatnya gitu ya menjadi istri gitu ya. Nah, sedikit kita ini ya apa namanya? Kembali lagi ke ketika peperangan Bani Mustalik. Setelah pasukan kaum muslimin Al-Harith kembali ya ke kampungnya gitu ya, ke Bani Mustalik dan mengecek siapa yang mati gitu ya, siapa yang meninggal, siapa yang ditawan, dan sampai akhirnya dia Bunda Juwairiyah ini telah menjadi tawanan gitu ya dan dibawa ke Madinah. Maka dari sini ayahnya ya berangkat membawa sejumlah unta yang melimpah. Diceritakan itu ada 100 untanya ya di beberapa kisah gitu ya. Dia membawa 100 unta untuk dibawa kepada Rasulullah sebagai tebusan anaknya ya, Juwairiyah ini gitu. Namun ketika di perjalanan Al-Harith ini berhenti di sebuah lembah bernama Al-Aqiq. Di sana sambil diliatin, diamatin gitu ya, 100 ekor unta. Wah, banyak ya kata Al-Harith ini. Sepertinya kalau misalnya diambil sedikit nggak akan ketahuan nih ya. Akhirnya Al-Harith ini melihat ada 2 ekor unta itu bagus. Lalu dia merasa sayang gitu ya. Sayang nih kalau buat dikasih gitu ya sebagai tebusan gitu ya. Maka Al-Harith berinisiatif menyembunyikan 2 ekor unta ini di celah bukit itu gitu ya. Lalu dia berangkat menuju ke Madinah dengan sisa unta yang lainnya. Berarti berapa? 100 dikurang 2 ada 98 ya. Nggak akan ketahuan lah. Dari 100 itu kan banyak ya. 98 juga masih banyak gitu. Nggak akan kehitung lah 100. Pokoknya masih nggak beda-beda tipis lah gitu ya 98 dengan 100. Maka ketika di hadapan Rasulullah di Madinah, Al-Harith berkata, "Wahai Muhammad, kalian telah menawan putriku dan ini adalah unta-unta sebagai tebusannya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Lalu di mana 2 ekor unta yang engkau sembunyikan di celah bukit lembah Al-Aqiq?" Unta yang sifatnya begini dan begitu gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, Al-Harith ini langsung tertegun gitu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia menyembunyikan unta itu selain dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala ya. Seketika itu ia menyadari bahwa Muhammad ini benar nih, utusannya Allah gitu ya. Maka langsung Al-Harith itu menjawab ya dan bersaksi gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah gitu. Langsung beriman gitu ya pada saat itu juga. Dan diikuti juga dengan 2 orang beberapa pemuka agama yang ikut serta ya.
Jadi semua orang yang tadi melarikan diri itu ikut pada saat itu, pada momen itu ya, dan ikut beriman gitu ya, menyaksikan momen itu gitu ya. Baru setelah itu Bunda Juwairiyah, Rasulullah mengembalikan Bunda Juwairiyah itu kepada ayahnya sebelum akhirnya Rasulullah meminang Juwairiyah secara resmi setelah ia merdeka gitu ya. Nah tadi singkat cerita ketika tadi ya Rasulullah menyatakan keinginannya, maka ada beberapa kisah ya sebelum Al Harith membawa 100 ekor unta ini menemui Rasulullah. Itu ada juga riwayat yang mengisahkan ini adalah kali keduanya gitu ya. Al Harith ini menemui Rasulullah. Sebelumnya sebelum membawa unta ini dia juga menemui Rasulullah gitu ya, atau mengirim utusan gitu untuk menghadap Rasulullah dengan menyatakan keinginan untuk menebus Juwairiyah gitu ya. Lalu Rasulullah mengembalikan, kita tanyakan kepada Juwairiyah gitu ya, apakah dia ingin ditebus atau tidak gitu ya. Lalu Rasulullah ketika memanggil Juwairiyah dan bertanya gitu ya, apakah engkau ingin ditebus ya dimerdekakan dengan tebusan oleh ayahmu, atau tetap berada di lingkungan kaum muslimin? Maka Juwairiyah menjawab, aku lebih suka tinggal di sini, kata Bunda Juwairiyah ya. Pada saat itu dia sudah mulai mendapat hidayah ya. Jadi lebih suka di lingkungan kaum muslimin ya, lebih nyaman di lingkungan kaum muslimin daripada ikut kembali bersama ayahnya gitu ya. Ini mirip dengan momen Zaid bin Harithah ya, ketika diminta oleh ayahnya kembali ya, oleh Harithah gitu ya. Namun Zaid bin Harithah menyatakan tetap ingin ikut dan menjadi budaknya Rasulullah gitu ya pada saat itu gitu ya. Nah, singkat cerita Rasulullah melamar Juwairiyah ya dengan transaksi penebusan tawanan perang tadi ya, menjadi bergeser menjadi pernikahan syar'i yang penuh berkah gitu ya. Nah, setelah uang tebusannya lunas dibayarkan oleh Rasulullah kepada Sabit bin Qais ya, dan Al Haris menjadi muslim, maka Rasulullah menjadikan Juwairiyah mengembalikan Juwairiyah kepada ayahnya. Kemudian setelah Juwairiyah menjadi wanita yang merdeka sepenuhnya, maka Rasulullah dilangsung pernikahan dari Rasulullah dengan Bunda Juwairiyah ini gitu ya. Nah, ini tujuan dilakukan ini gitu ya oleh Rasulullah itu untuk memuliakan kedudukan Juwairiyah yang merupakan putri bangsawan ya, sekaligus mengikat tali kekerabatan demi melunakkan hati seluruh suku Bani Mustalik terhadap Islam gitu. Nah, setelah menikah ya, barulah tadi ya namanya yang awalnya Baroh atau Buroh gitu ya, ini diganti oleh Rasulullah menjadi Juwairiyah gitu ya. Nah, disinilah salah satu keberkahan yang luar biasa bagi Bani Mustalik ya. Pernikahan yang diawali itu lewat proses khitbah yang memicu para sahabat itu akhirnya membebaskan sisa tawanan Bani Mustalik yang lainnya gitu ya. Tadi ada berapa? 100 keluarga ya. Diceritakan itu ada 100
keluarga ya, bukan orang ya. Jadi kalau keluarga itu ada ayah, ada ibu gitu ya, berarti minimal itu ada 200 gitu ya. Kalau ada anaknya satu berarti sampai dikisahkan juga sekitar 700 katanya. Sekitar 700 orang itu dibebaskan. Jadi merdeka gitu ya. Karena ketika mendengar, ketika mengetahui bahwa Bunda Juwairiyah apakah kita tetap akan menawan gitu ya, mereka ini ya, kaum Bani Mustalik ini itu sudah menjadi kerabatnya Rasulullah ya, menjadi iparnya gitu ya, besan gitu ya, menjadi besannya Rasulullah gitu. Maka akhirnya dengan kesadaran mereka sendiri, mereka membebaskan gitu ya, ada pembebasan massal gitu. Semakin merasa tersanjung ya, terhormat gitu ya, dan dihargai gitu ya, semakin menguatkan banyak hidayah yang turun gitu ya kepada memeluk Islam gitu ya, Masya Allah. Dan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha ini tentang keberkahan pernikahan ini itu diabadikan ya lewat pujiannya ya terhadap Bunda Jawirah sebagai madunya. Aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang paling besar berkahnya bagi kaumnya daripada Juwairiyah, karena dialah 100 keluarga dari Bani Mustalik dibebaskan ya. Ini hadis riwayat dari Abu Daud. Nah, setelah menikah dengan Rasulullah ya, jadi Bunda Juwairiyah itu benar dari nol gitu ya, ilmunya gitu ya, amalnya semuanya gitu ya, berangkat dari titik nol gitu ya, dari yang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Islam. Setelah menikah dengan Rasulullah, Bunda Juwairiyah ini dia merasakan semangat untuk mengejar bagaimana dia bisa menjadi setara ya, sekufu dengan Rasulullah gitu ya. Karena ketertinggalan ya, kalau misalnya dibandingkan dengan istri-istri yang lain gitu ya. Maka dengan ini dia semakin bersemangat dalam beribadah gitu ya. Sampai memang dikenal sebagai ahli ibadah ya Bunda Juwairiyah ini gitu ya. Dan dengan istri-istri Nabi yang lain, ya juga diterima dengan baik ya. Dan beliau ini terkenal juga kepribadiannya yang santun, lemah lembut, tidak suka mencari masalah, atau tidak terlibat dalam perselisihan antar istri-istri yang lain gitu. Nah, salah satu ciri dari Bunda Juwairiyah ini ya dalam rumah tangga, dia itu sangat betah banget gitu ya. Dia itu berzikir sampai berjam-jam, sampai diriwayatkan dalam hadis ya, ini Bunda Juwairiyah ini yaitu terbiasa duduk di tempat sholatnya sejak selesai sholat subuh hingga waktu duha atau sampai menjelang zuhur, udah mulai terik gitu ya matahari gitu, hanya untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah. Lalu selain sosok yang sangat betah dalam berzikir ya, dia juga gemar berpuasa ya, sampai karena ingin semangat sekali untuk
menyetarakan kedudukannya gitu ya, lebih yang mengejar ketertinggalannya gitu. Dari hari 7 hari gitu ya, hari yang paling utama itu adalah hari Jumat gitu ya, maka dia niatkan untuk berpuasa di hari Jumat gitu ya. Namun ketika Rasulullah masuk ke kamarnya dan mendapati Bunda Juwairiyah ini saum ya di hari Jumat, dan Rasulullah bertanya gitu ya, apakah ia berpuasa kemarin atau berniat berpuasa besoknya? Bunda Juwairiyah menjawab tidak. Lalu Rasulullah memintanya untuk membatalkan puasa tersebut ya, sebab di sini kita ketahui ya bahwa tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa sendirian ya, jadi makruh hukumnya gitu. Ya, dari sini kita melihat ya bahwa Bunda Juwairiyah itu semangat sekali dalam beribadahnya gitu, menikmati gitu ya dalam berzikir gitu ya. Kalau kita ya ini Ayu mengajak ya kepada diri Ayu gitu ya, kepada teman-teman semuanya di sini gitu ya, bagaimana kita merasakan nikmat gitu dalam ibadah itu ya. Ya, itu kan sangat mudah ya diucapkan dengan lisan ya, diingat dengan hati gitu kan ya, dengan pikiran, dengan lisan kita gitu kan. Tapi bagaimana gitu melakukannya gitu ya. Kalau kita baca Quran sampai kita sangat dalam membaca Quran gitu kan. Atau ketika kita apa ya? Misalnya amalan apapun gitu ya. Ketika kita berpuasa. Jadi ketika kita sudah terbiasa melakukan, kita sampai ada sesuatu yang kosong gitu kalau kita tidak melakukan gitu ya. Lalu sampai kita bisa merasakan nikmat gitu ya. Kalau tidak melakukannya itu benar-benar apa ya, sesuatu yang keberuntungan yang kita lepaskan gitu. Nah, selain gigih dalam beribadah ya, Bunda Juwairiyah ini juga murid terdekatnya Rasulullah gitu ya. Ya meriwayatkan beberapa hadis, ada 17 hadis ya kalau di apa namanya dicari gitu ya. Ada 17 hadis yang tapi ada beberapa riwayatan yang konteksnya mirip gitu ya, yang sama gitu momennya. Ini hadis-hadis ini diriwayatkan kemudian dinukil oleh para ulama besar termasuk sepupunya ya Ibnu Abbas dan cucu keponakannya. Nah, ini salah satu zikir ya yang Rasulullah ajarkan kepada Bunda Juwairiyah. Meninggalkan rumah ya, kamar Juwairiyah untuk pergi ke masjid ya, sholat subuh. Bunda Juwairiyah itu masih beribadah ya, di sholat itu masih berzikir di situ gitu. Dan ketika waktu duha, Rasulullah kembali lagi ke rumah dan melihat Bunda Juwairiyah itu masih duduk di tempat yang sama dan masih berzikir gitu ya. Jadi dari subuh di waktu duha itu masih terus berzikir gitu. Rasulullah kemudian bertanya, engkau masih berada dalam keadaan semula sejak aku tinggalkan tadi? Lalu Juwairiyah menjawab, benar. Lalu Rasulullah bersabda, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali setelah keluar darimu. Seandainya kalimat-kalimat tersebut ditimbang dengan zikir yang engkau ucapkan sejak hari ini, niscaya kalimat itu akan mengalahkannya. Berarti lebih berat timbangan pahalanya. Jadi apa itu ya Rasulullah gitu ya? Maukah aku tunjukkan, aku ajarkan, kata Rasulullah ya. Bunda Juwairiyah ya. Ya, siapa yang suka melakukan zikir pagi ini? Baca
zikir ini ya pahalanya Masya Allah gitu ya lebih besar, lebih berat timbangan pahalanya itu dari kita berzikir dari subuh subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zina arsyihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, sebanyak hitungan makhluknya, menurut keridhoannya, seberat timbangan arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Jadi ketika kita bertasbih, bertahmid gitu ya, mengucap subhanallah ya maha suci Allah dan segala puji baginya itu banyaknya itu sebanyak hitungan makhluknya. Lebih banyak dari itu gitu ya. Menurut keridoannya, ridho Allah gitu ya. Dan seberat timbangan arasnya. Saking beratnya aras ya. Dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Jadi kita mengucap bertasbih dan bertahmid itu ketika membaca ini itu dengan tidak terhitung lagi gitu banyaknya gitu ya kita memuji Allah dan memahasucikan Allah gitu. Setelah wafat ya di tahun 11 Hijriah, Bunda Juwairiyah tetap menjanda ya, tetap menjanda karena diharamkan bagi para ummahatul mukminin ya, para istri-istri Rasulullah itu untuk menikah lagi gitu kan. Karena mereka juga tidak akan mau pernikahan ya, maksudnya status yang sama di akhirat nanti. Ummahatul mukminin ya sebagai istri dari Rasulullah gitu ya. Jadi kalau misalnya menikah lagi berarti nanti di akhirat itu akan dinikahkan kembali dengan suaminya yang terakhir gitu ya. Begitu ya menurut riwayatnya gitu. Maka tetap dengan status jandanya ya dengan menjalani kehidupan yang tenang, dipenuhi ibadah serta dihormati sebagai ummul mukminin di Madinah. Ini Bunda Juwairiyah ini wafat di masa Muawiyah ya. Tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah atau 56 Hijriah ya. Jadi sekitar usianya itu 65 tahun. Jadi kalau misalnya kita hitung ya, Bunda Juwairiyah itu dilahirkan sekitar 14 tahun sebelum Hijriah. Jadi perang Bani Muthalib itu di Muthalib itu sekitar 5 atau 6 Hijriah. Jadi Bunda Juwairiyah itu menikah dengan Rasulullah itu sekitar umurnya 19 atau 20 tahun gitu ya. Taruhlah 20 tahun gitu ya. 20 tahun jadi setelah perang Bani Muthalib tadi ya. Jadi dia ketika berstatus sebagai istrinya Rasulullah itu mengalami tidak terlalu banyak interaksi ya dengan Rasulullah gitu kan karena Rasulullah setelah itu banyak sibuk berperang ya di Madinah itu kan banyak perang ya jadi setelah itu ada perang Khandaq gitu ya dan seterusnya gitu ya sampai akhir wafatnya Rasulullah gitu ya. Jadi kalau misalnya dihitung gitu ya hanya sekitar mungkin 5 tahun ya hidup bersama Rasulullahnya gitu ya. Dan Rasulullah yang memang sangat sibuk gitu ya dengan peperangan gitu. Jadi kalau 25 tahun ya, berarti dari 25 tahun meninggalnya 65 tahun menjandanya berarti berapa tahun nih? Sekitar 40 tahun ya. 40 tahun menjanda hidup sebagai janda. Para istrinya Rasulullah itu mereka
bersabar dengan jandanya gitu ya. Nah, Bunda termasuk Bunda Juwairiyah ini. Kalau kita suka galau ya, ditinggal suami sedikit, Masya Allah ya. Semoga Allah kuatkan ya ibu-ibu di sini dan para gadis, ada nggak yang gadis di sini ya? Para gadis yang belum menikah ya, mudah-mudahan Allah menyegerakan untuk bertemu dengan pasangannya gitu ya. Nah, Bunda Jurai ini dimakamkan di Jannatul Baqi ya. Ini beserta istri-istri. Hikmah apa yang kita dapat teladani ya dari kesabarannya, dari ibadahnya ya, dari ilmunya, dan Bunda Jurai ini itu ya membawa keberkahan yang besar bagi kaumnya gitu ya. Menjadi jalan damai dan rahmat gitu ya bagi kaumnya juga. Jadi kita kalau misalnya kita mengambil hikmah dari perjalanan Bunda Juwairiyah ini gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang berkah gitu ya, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi keluarga besar kita, bagi masyarakat kita, bagi negara kita gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat menyebabkan manfaat yang banyak gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa yang bisa kita karyakan? Apa yang bisa kita amalkan gitu ya? Untuk bisa menjadi keberkahan gitu ya bagi yang lain. Amin ya Allah Rabbal Alamin ya. Ini beberapa sumber rujukan utama dan Bunda Juwairiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi beliau dan seluruh umatul mukminin. Mungkin cukup sekian ya dari Ayu materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun untuk Teh Ayu. Semoga Allah membalas setiap ilmu yang telah disampaikan dengan pahala yang terus mengalir. Amin. Ahwat, kalau boleh satu kata aja, bagaimana kesan setelah mendengar kisah Bunda Juwairiyah malam ini? Mangga di chat kolom ya. Masya Allah, kehadirannya menghadirkan keberkahan bagi semua. Masya Allah ya. Jadi benar ya, sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Dengan kesolehannya gitu, bisa menyelamatkan banyak orang gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita gitu ya, tadi gitu, membawa keberkahan untuk keluarga kita gitu ya, untuk lingkungan kita gitu. Kalau saya pernah ikut kajian yang lain mah gitu ya, ketika apa namanya teh, dengan adanya kita teh gitu ya, harus menjadi solusi gitu ya untuk orang lain, bukan jadi sumber masalah gitu ya untuk orang-orang sekitar kita. Coba ini sudah ada yang ini, satu kata aja. Oh, berkah, Masya Allah. Itu, Masya Allah. Ada yang lain? Gimana nih yang lain? Masih masih ada? Coba kita lihat. Teh Rima bagaimana Teh Rima? Satu kata untuk Bunda Juwairiyah. Kayaknya sambil ngasuh ya ini. Nah, ini ada Teh Leni. Teh Rima boleh Teh Rima? Putus-putus sinyalnya kurang bagus kayaknya ya.
Kayaknya terlalu bersemangat jadi suaranya jadi nggak kedengeran ya. Ini ada lagi Teh Leni, coba. Teh Leni satu kata untuk Bunda Juwairiyah. Apa nih? Halo, Teh Leni? Tes, tes. So, di sebelahnya Teh Karlina. Satu kata untuk Bunda Juwairiyah. Kayaknya terlalu menghayati ya. Jadi meresap ke dalam hati kayaknya. Ya, Masya Allah ya. Semoga Allah benar-benar menjadikan kisah beliau sebagai pelajaran bagi kita. Nah, kalau tidak ada yang ini, kita foto bersama dulu ya. Coba yang berkenan menyalakan kameranya. Enggak, kami persilakan kita untuk kenang-kenangan ya gitu. Mudah-mudahan menjadi apa ya? Gitu. Mangga Teh Ayu ya. Halo Teh Henti, ini cantik Masih on, masih on. Teh Leni. Ya aja, aku baju ini mesti dari pagi, dari subuh. Belum ganti. Bau atuh Teh. Iya, betul. Ayo yang berkenan. Teh Umi, Teh Umi. Teh Ai, ayo. Tuh kan cantik ya walaupun sudah malam ini teh sudah jam 9 tapi Masya Allah ya wajah-wajahnya masih ceria. Semoga malam ini Allah catat ya sebagai amal soleh kita gitu ya. Mangga Teh Ayu, siapa yang ngasih komando? Nah, Teh Widya. Ya, ada Dede. Ya, kasih senyum yang terbaik. Gila. Si Nyengsol. Siap Teh Ayu? Pakai aba-aba. Sok sama teh aja. Satu. Ini sama Teh Ayu fotonya kan? Saya mah kasih aba-aba aja. Siap ya. 1, 2, 3. Udah Teh Ayu? Sip. Sudah keambil semua? Teh Ayu, halo, halo. Sudah, teh. Oh, udah. Alhamdulillah ya. Masya Allah, semoga foto malam ini menjadi saksi bahwa kita pernah duduk bersama dalam majelis ilmu. Untuk sesi selanjutnya, ini udah jam berapa ya? Oh, jam 20.55 ya. Barangkali nih ada yang mau bertanya gitu ya, atau ada yang mau memberikan kesan-kesannya gitu ya.
dikaruniai. Teh aja mau bertanya. Oh boleh teh, boleh banget teh. Dah teh Sebentar. aja jawabnya. Paling kalau kesan pesan mah barangkali ada yang pemikiran gitu ya, bahwa mungkin tadi dari versi cerita Teh Ayu bisa jadi ada yang berbeda versi gitu ya dalam meriwayatannya, itu nggak masalah. Karena misalkan oh kok ini nikah dulu padahal harusnya ayahnya masuk, itu nggak masalah. Jadi barang masih bisa jadi ada beberapa versi yang lain gitu dengan periwayatan yang lain. Kalau pertanyaannya, aku tuh menanya gini ya, ketika Rasulullah mengajarkan kepada Bunda Juwairiyah zikir yang tadi lebih berat timbangannya, apakah artinya itu yang lebih baik itu apa yang bacaannya apa lamanya gitu? Kalau zikir lama tuh bisa jadi gitu. Jadi maksudnya ketika Rasulullah mengkoreksi gitu ya, itu teh berarti pesannya apa ya gitu? Apa jangan terlalu lama zikirnya gitu kan? Mungkin karena kan banyak kerjaan yang lain gitu. Tapi pilihlah zikir-zikir utama atau gimana gitu. Mangga teh. Tes, tes. Ada suara Ayu nggak? Ada yuk. Ya, alhamdulillah. Oke, ya tadi ya. Jadi kalau misalnya dikembalikan lagi ya untuk pengamalan gitu ya, untuk pengamalan ke kita gitu ya. Nah, itu kondisional lah kembali ya dikembalikan lagi ke kondisional setiap diri ya. Kalau Bunda Jawairi qadarullah tidak dikaruniai anak ya. Kalau misalnya di sini mungkin ya emak-emak lah, ibu-ibu gitu ya, semua di sini yang beranak satu, gitu ya, yang beranak dua, beranak tiga, empat, lima, enam, tujuh, nggak tahu ya berapa ya di sini ya banyak ya. Nah, banyak amal soleh yang lain juga gitu ya. Namun ya disinilah Rasulullah itu memberikan alternatif jalan gitu ya bagi kita untuk bisa menyamai amalan Bunda Juwairiyah gitu kan ya, yang berzikir berlama-lama hanya dengan tadi ya zikir yang tadi diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Tapi intinya gitu ya, bagaimana kita itu menikmati ya apapun amalan yang sedang kita kerjakan gitu, all out gitu ya, sampai kepada puncak kenikmatan gitu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bunda Juwairiyah gitu ya. Beliau sangat menikmati beribadah kepada Allah gitu ya. Kalau di sini konteksnya itu berzikir ya, berpuasa, itu sampai kepada puncak kenikmatan gitu ya, yang tiada tara gitu ya, sampai ya diceritakan seperti itu ya, sampai menjelang siang gitu zikirnya itu gitu. Tapi kalau misalnya kita ya untuk pengamalannya gitu ya, nah ini dikembalikan lagi kan kepada kondisional kita masing-masing gitu ya. Bagaimana kita dengan tidak prioritas amal gitu ya, mana yang wajib gitu ya, mana yang bisa kita dahulukan, mana yang bisa kita segerakan atau nanti dikemudiankan seperti itu ya. Jadi juga kita bisa mensiasati ya di waktu-waktu yang bagaimana kita bisa optimal dalam beribadah gitu. Kalau misalnya para istri Rasulullah itu ya, mereka tuh Masya Allah gitu ya, terkenal dengan ahli ibadah semuanya gitu ya. Ahli tahajud lah gitu ya, ahli zikir gitu ya, ahli sedekah gitu ya, ahli-ahli yang lain gitu ya. Jadi ada satu amalan yang memang menjadi istilahnya tuh amalan unggulan gitu kita dengan Allah gitu. Jadi ada amalan rutin yang kita lakukan setiap hari yang bisa kita nikmati, yang berbeda dari kebiasaan yang lain gitu, berbeda dari orang-orang yang lain gitu. Sehingga kalau misalnya kita amalan yang wajib, nah semuanya juga melaksanakan wajib ya, sama gitu ya, semuanya melaksanakan yang wajib. Tapi yang akan membedakan kita di hadapan Allah itu adalah amalan yang
eh, spesial gitu di hadapan Allah, dan amalan spesial itu yang istiqomah kita lakukan. Yang tadi kalau Bunda Juwairiyah lakukan itu dengan memang penuh kenikmatan gitu ya, di tingkat kenikmatan itu gitu. Itu wallahu a'lam bishawab, Teh Elis. Nuhun teh, jazakillah. Aku merasa belum punya amalan spesial. Amalan spesialnya jawabin konsul. Masya Allah, semoga berkah ya, menjadi jalan kesehatan bagi para mujahid-mujahidah. Mau bertanya boleh? Enggak Teh? Halo? Ya, Mangga halo. teh. Ya. Hapuntenna bilih tadi abdi kalangkung abdi teh hoyong tumaros dupi Rasulullah, apa ya alasan Rasulullah menikahi apa Bunda Juwairiyah. ya Bunda Juwairiyah gitu teh. Bilih tadi abdi kalangkung gitu. Oh, Hoyong terang alasan oke, Masya Allah. nanya betiasa menikahi gitu. Emang Juwairiyah teh gaduh naon gitu. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang politik dakwah ya, bahwa pernikahan itu adalah salah satu politik yang strategis ya, politik dakwah yang strategis dalam apa namanya, menggalang massa gitu ya. Termasuk dengan menikahi ini Bunda Juwairiyah ini gitu ya. Bunda Juwairiyah ini adalah kan anak dari kepala suku Bani Muthalib ya, Mustalik gitu ya. Jadi dan benar gitu ya, ya wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah gitu kan ya, sehingga dengan pernikahan Rasulullah dengan Bunda Juwairiyah ini berbondong-bondong satu bani ya, Mustalik ini masuk Islam gitu ya. Ya disitulah keberkahannya apa pernikahan Rasulullah dengan Bunda Juwairiyah gitu ya. Jadi ada ya satu inilah satu politik dakwah gitu dari Rasulullah gitu. Ya kalau misalnya berbicara ikhtiar ya, ikhtiar. Kalau misalnya berbicara kudroh ya sudah kudroh ketetapan Allah gitu ya, bahwa Bunda Juwairiyah ini menjadi istri dari Rasulullah gitu ya, di dunia dan di akhirat nanti gitu. Gitu Teh, mungkin ada tambahan dari yang lain mangga. Kalau ini teh menambahkan ya. Jadi salah satu yang membuat ayahnya itu tersentuh juga karena Rasulullah itu mengangkat Bunda Juwairiyah sebagai istri karena saat itu kan posisinya budak ya. Kalau berbicara ketertarikan gitu, misalkan cantik gitu ya, atau pengen mungkin sekarang ya mapunten ya ada vulgar menggauli gitu ya. Jadi kan kalau yang namanya budak itu boleh digauli tanpa dinikahi gitu. Jadi kalau misalkan memang itu karena kecantikannya, karena fisiknya, atau karena syahwat gitu ya, tidak perlu gitu sampai dinikahi, dikasih mahar yang besar gitu. Dan mungkin tidak usah istilahnya tadi tidak usah dikabulkan gitu ya permintaan pembebasan gitu ya. Akan tetapi Rasulullah itu bersikap kebalikan. Jadi beliau itu membebaskan. Kemudian setelah membebaskan menikahi. Setelah menikahi diberikan harta yang banyak gitu ya. Jadi ayahnya itu kayak anak saya dimuliakan banget gitu ya oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Ditambah lagi dilanjutkan setelah beliau dinikahi, ternyata para sahabat mengikuti dengan membebaskan tawanan yang lain. Nah, hal inilah yang kemudian membuat permusuhan yang begitu besar dari ayahnya ya Al Haris dengan kaumnya itu menjadi menjadi luntur. Nanti kalau Ahwat lanjut ya, ini mah buat yang masih stay di sini. Kalau lanjut nanti sampai pembahasan bunda yang lain yaitu Bunda Safiyah. Bunda Safiyah itu sama latar belakangnya ada peperangan. Tadi mungkin sempat disebutkannya oleh Teh Ayu. Ada perang Khaybar, perang yang Bani Quraizo, lain-lain.
ayahnya Bunda Safiyah ini berbeda dengan Al Haris. Ayahnya itu sampai akhir hayatnya masih bilang, sampai sudah di dalam eksekusi masih bilang, aku mengakui kekalahanku, tapi aku tidak pernah menyesal memusuhimu, katanya gitu. Jadi kalau ayahnya Bunda Safiyah itu sampai akhir hayatnya masih lebih suka dieksekusi, tiang tiang gantungan gitu ya, dibandingkan menerima dakwahnya Rasulullah. Walaupun ya saat itu pernikahannya juga tetap melembutkan permusuhan, tapi tidak seperti di kisahnya kaum Bani Mustalik ini gitu. Kalau ini kan berakhir dengan kaumnya juga berbondong-bondong gitu. Makanya yang titik membedakannya itu adalah keberkahannya itu. Nanti kalau di Bunda Safiyah beda lagi titik apa ya? Titik kelebihannya gitu. Bahkan Bunda Safiyah ketika sudah menikah itu nanti mendapatkan diskriminasi gitu ya dari para sahabat, dari para umul mukminin karena ya ayahnya sampai akhir hayatnya masih memusuhi kan gitu, adiknya sampai ininya masih tetap sampai Bunda Safiyah meninggal itu masih dalam kondisi Yahudi gitu. Jadi memang setiap ummahat itu memiliki kelebihan dan kisahnya masing-masing gitu. Jadi kalau tadi mah kenapa ya dinikahi ya itu gitu tambahannya ya, ini memang sangat membuat pintu hidayah bagi banyak orang yang lain gitu, yang mereka masih mau membuka hatinya gitu. Itu mungkin Dayu tambahannya. Oke, syukron Telis. Aku mohon teh hatur nuhun. Jangan bener-bener berkah banget ya teh ya. Masya Allah. Enggak Teh Aceh. Alhamdulillah. Gimana, masih semangat? Ini ada satu sesi lagi, kita kuis lagi. Gimana, semangat? Lanjut teh kagok. Lanjut boleh saja. Kadang boleh. Mangga Teh Anggi munculkan kembali Kahoot-nya. Linknya. Oh iya, linknya. Ya. Kalau linknya masih yang tadi Teh? Oh, enggak, ada baru lagi ya? Tetap Baru lagi. Ya. Nah, klik lagi webnya. Lah ya. Kita lihat siapa yang masih fokus. Mana mau pertanyaan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 peserta. Mana? Aja. 7? Kita mulai aja. Nah, mulai aja. Ya, siap Teh. Oke. Sebelum menjadi Ummul Mukminin, Juwairiyah binti Al-Haris merupakan Waish. Apa yang dilakukan Juwairiyah setelah menjadi tawanan untuk memperoleh kemerdekaannya? Mengapa pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah membawa dampak besar bagi Bani Mustalik?
7. Pertanyaan manakah yang paling tepat menggambarkan keistimewaan Juwairiyah radhiyallahu an? Pelajaran utama dari kisah zikir Juwairiyah radhiyallahu an adalah siapa yang pertama teh? Top 3. Jadi lapar. Siapa itu? Siapa top 3? Aduh, malam-malam ini. Ya Allah. Top 3. Yang juara 1 nyuguhkan top 3. Ya, Masya Allah, luar biasa, semangat. Ahwat semuanya. Ini jadi lapar ini tuh ya. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan malam ini Allah jaga dalam ingatan kita dan Allah mudahkan untuk diamalkan. Nah, alhamdulillah tidak terasa ya 1,5 jam sudah kita lalui bersama. Hatur nuhun kepada Teh Ayu atas ilmu yang sangat berharga. Terima kasih pada seluruh panitia yang selalu istiqomah melayani jalannya kajian. Dan tentu saja jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh ahwat yang selalu meluangkan waktunya setiap pekan. Sebelum kita tutup, saya ingin kita berdoa ya, mudah-mudahan ya Allah istiqomahkan kami dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mempertemukan kita kembali pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan semakin mencintai Rasulullah beserta keluarga beliau. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.